Halo guys, ini lagi di Chisro Temple. Jadi sekarang kayak taman gitu, udah tinggal sisa pagodanya. Let's check this out. Linglong Park dibangun pada tahun 1989 di situs bekas kuil kuno zaman dinasti Ming. Taman ini terletak tepat di jalur cepat pinggir kanal air yang menghubungkan reservoir Ming dengan Beijing. Kita akan membahas mengenai kanal air tersebut di video lainnya. Untuk saat ini, mari kita eksplorasi taman yang aksesnya gratis ini. Kita naik sepeda listrik ke sini. Pinggir sana jalan raya. Ini pinggir sungai. Lani bocah ngapa ya? Sepintas, taman ini seperti taman kota pada umumnya di Beijing. Ada beberapa warga yang sedang berolahraga santai di sini. Namun, setelah kami melihat peta taman tersebut, kami sadar kalau ada yang istimewa di sini, yaitu keberadaan Yong'an Wanshou Pagoda. Itu dia, pagodanya sudah kelihatan. Namun, sebelum menuju ke arah pagoda, kami ingin terlebih dahulu memperlihatkan seperti apa penampakan taman kota di Beijing pada umumnya. Kesan yang selalu kami dapatkan tiap kali mengunjungi taman di China, bersih, aman, dan nyaman untuk disambangi bersama keluarga. Ada tempat kemah. Taman-taman di Cina juga biasanya memiliki area untuk camping, tapi tidak untuk bermalam ya, hanya untuk rekreasi bersama keluarga. Hal menarik berikutnya dari taman-taman di Cina adalah pepohonannya. Kebetulan saat itu sedang puncaknya musim gugur, sehingga pepohonannya sangat indah. Terkadang saya merasa sedang berada di dalam sebuah lukisan kuno. Salah satu tanaman yang paling menonjol adalah pohon ginkgo biloba yang daunannya berwarna kuning keemasan. Beberapa pohon terlihat sudah berumur sangat tua, maklum saja. Area taman ini kan bekas kompleks kuil kuno dari ratusan tahun yang lalu. Sekarang mari kita menikmati lebih banyak pohon ginkgo biloba yang sedang bagus-bagusnya di musim gugur ini. Wah, lihat itu, daunnya berjatuhan di tanah dan juga di kolam. Nama ginkgo atau ginkgo sebenarnya pengucapan yang salah, dari kata bahasa Jepang ginkyong. Kata ini pun diambil dari kata yingwo dalam bahasa Cina. Ginkgo sudah lama dikembangbiakan di Cina, baik di pinggir jalan, taman, maupun kuil. Katanya, beberapa pohonnya bahkan ada yang sampai lebih tua dari 1500 tahun. Tanaman ginkgo tidak hanya berguna menarik wisatawan dengan keindahan yang dimilikinya, tapi juga dipakai sebagai obat dalam pengobatan tradisional Cina selama bertahun-tahun. Nah, ini gantungan jaket untuk orang-orang yang latihan tai chi, yang dancing gitu. Fasilitas publik. Segerombolan bayi. Memang kalau ke taman-taman di Cina tuh yang dilihat bukan cuma
tanaman-tanaman atau atraksinya kayak pagoda di sini, tapi bayi-bayinya lucu-lucu banget tuh. Nah, itu yang di belakang itu tuh pagodanya, pagoda dari Chisho Temple atau pronunciation-nya gimana. Itu loh bayinya tuh. Setelah puas menikmati pepohonan dan bayi-bayi, akhirnya kami melangkah maju menuju ke arah pagoda. Tai Chi. Aku pengen belajar Tai Chi tapi malu. Aduh. Master Tai Chi itu yang pakai topinya tuh. Malu lah. Tepat di hadapan pagoda, terdapat sebuah kolam panjang, yang saat itu dipenuhi oleh dedaunan ginkgo yang gugur. Saat permukaan kolam tidak ketutupan seperti ini, pagodanya pasti akan terpantul, dan akan bagus sekali untuk difoto. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berjalan menuju pagodanya. Pagoda yang dibangun tahun 1576 ini telah terdaftar sebagai situs sejarah dan budaya utama nasional yang dilindungi. Pagoda ini merupakan satu-satunya yang tersisa dari kuil Chisho yang ludes terbakar pada zaman Kaisar Guangxe tahun 1875 sampai tahun 1908. Ini Chisho Temple. Pagoda ini bagian dari temple nih. Tepat di hadapan pagoda, terdapat makat kompleks kuil Chisho sebelum dilanda kebakaran. Nah, di sini kelihatan. Berdasarkan maket yang ada di sini, kompleks kuil bercorak budaya ini cukup luas juga. Bangunannya pun cukup banyak, seperti halnya kuil-kuil kuno besar lainnya di Beijing. Tinggi pagoda ini adalah sekitar 50 meter, dengan ukiran-ukiran khas Buddha di sekelilingnya yang kini sudah banyak hilang termakan usia. Dulunya ujung-ujung tiap atap pagoda yang berjumlah 13 tingkat itu, tergantung 3.000 buah bel perunggu yang bergemerincing tiap ada angin lewat. Dasar batu bata pagoda dibentuk sebagai tumpuan Gunung Meru, gunung suci dalam kosmologi Hindu dan Buddha yang merupakan pusat jagat raya. Ini juga erat kaitannya dengan Gunung Semeru di Jawa Timur, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Wajar saja, Indonesia, khususnya Jawa, memiliki latar belakang budaya serta sejarah Hindu-Buddha yang sangat kental. Saat ini, kami telah berada di dekat pintu masuk selatan taman, yaitu yang menghadap langsung ke area depan pagoda. Dan titik ini menandakan akhir dari perjalanan kami kali ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.